Cerita tentang mengislamkan kayangan di atas India, sepertinya sudah saya ceritakan di kisah Sang Kiai. Intinya menjadi penguasa kayangan itu tidak merubah apa-apa di diri saya biasa-biasa saja. Tidak lantas jidatku tumbuh bunga atau kepalaku tumbuh mahkota, saya tetap biasa-biasa saja, sebagaimana orang biasa lainnya. Cuma saya akan bahas sedikit teori di sini, teori seumpama presiden itu kepala negara, maka bupati, gubernur, menteri, sampai lurah bayan carik, semua itu namanya bawahan presiden. Seperti kayangan itu di atas, jin siluman, iblis itu semua di bawahnya, karena di bawahnya namanya bawahan, di bawah kayangan. Jadi dulu saya repot-repot mendatangi gaib seluruh bumi dan di bawah bumi. Saya datangi, saya tundukkan. Saya serang sendirian dengan meraga sukma. Semua saya datangi, setelah saya menjadi penguasa kayangan, maka gaib-gaib itu dengan sendirinya tunduk dan takluk karena gaib semua itu di bawahnya kayangan. Itu teorinya. Dan jika nama saya disebut di mana saja gaib berada, jin, siluman, iblis, maka mereka akan tunduk, sebab mereka bawahan saya atasan. Mereka di bawah, saya di atas. Itu sudah banyak terbukti, dari zaman semenjak saya mendapat gelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, secara gaib ya banyak manfaat dan gunanya, jadi tidak perlu repot-repot saya tarung dengan mereka. Kisah harta gaib. Kalau masih ada kata gaib itu ya artinya tidak terlihat. Kata semua gaib itu, saya ini adalah pewaris atau yang berhak mewarisi semua harta gaib di seluruh dunia, apa bena? Yo emboh, gak tahu, saya sendiri tidak pernah mengakui itu, karena saya belum pernah dapat harta gaib. Bagaimana mengakui pewaris semua harta gaib, kalau dapat 1 gram emas saja belum pernah, saya yang rugi no kalau saya mengakui, sedang saya sendiri belum pernah dapat. Makanya saya bilang, apa kata gaib itu belum layak dipercaya kalau belum nyata atau wujud di depan kita. Seperti harta itu. Kalau belum wujud nyata di depan saya tidak percaya, jika harta itu warisan saya, tentu akan jatuh ke tangan saya, jika bukan warisan saya, ngapain saya repot-repot memikirkan yang bukan hak saya, stres nanti saya. Saya akan tulis banyak cerita soal harta gaib. Tapi ini hanya sebatas cerita saja, juga bukan hal yang perlu dipercaya, dibaca silahkan, tidak dibaca ya silahkan, yang penting jangan didebatkan atau dibahas berkepanjangan. Saat itu, saya masih tinggal di Pekalongan, biasanya tiap hari ada tamu yang datang, biasanya tamu lelaki akan diurusi santri lelaki, dan tamu perempuan akan diurusi santri perempuan. Sementara saya turun tangan kalau murid-murid tidak sanggup menangani. Waktu itu ada tamu. Tapi malah kerasukan. Kerasukannya seorang nenek-nenek. Saya sedang di tingkat atas. Hanya mendengar samar-samar kalau ada tamu, dan tamu itu kerasukan nenek-nenek, mendengar suaranya suara nenek-nenek, tapi keras sekali sehingga kedengaran saya yang lagi di tingkat atas. Saya itu penjaga harta, di dalam tanah, jelasnya dengan suara nenek-nenek. Saat itu yang menangani santri perempuan. Mungkin bingung, harta apa maksudnya, sebab pertanyaannya kurang nyambung dengan apa yang dijelaskan si nenek. Tapi nenek itu berusaha menjelaskan, atau tepatnya bercerita. Saya saat itu juga belum ngerti soal harta pendaman segala, ya kalau menurut saya saat itu, kalau mau kaya ya kerja keras dan banyak menabung. Gak ada harta-harta terpendam itu. Itu pemikiranku saat itu, simpel dan tidak neko-neko. Nenek yang mengaku penjaga harta itu berkisah, yang terdengar di telinga saya. Di daerah Pati ada harta simpanan, di area tanah orang kampung, kisahnya dengan nafas tersengal-sengal karena mungkin sudah tua, dan kata-kata keras terputus-putus karena dipakai narik nafas. Murid perempuanku yang tak tahu menahu soal harta hanya hooh, iya, gak ngerti dengan nenek-nenek yang merasuk ke tamu, dan maksa cerita. Banyak orang. Dukun-dukun mau mengambil harta itu, tapi hahaha tak akan berhasil, tak ada yang bisa mengambil harta itu, malah sekarang sudah ada 2 orang yang mati, karena berusaha mengambil harta itu. Dia juga menceritakan tempat harta itu. Di mana desa dan tempatnya secara detail.
Kalian tahu siapa yang bisa mengambil harta itu? Tanya nenek itu kepada dua murid perempuanku yang menangani pasien. Kedua muridku menggeleng tanda tidak tahu. Nenek itu menunjuk ke atas. Mata kedua muridku ikut melihat ke atas. Itu orangnya ada di atas, dia yang bisa mengambil harta itu. Maksud nenek Kiai? Ya, hanya dia yang bisa mengambil, dia hatinya bersih, ruhnya bersih, tak punya kepentingan dan tidak punya kesenangan dipuja atau dimuliakan. Saya mendengar jadi tertarik. Lalu saya turun. Ampun, ampun, dia turun, saya tak berani, saya pergi saja. Nenek itu segera saja keluar dari tubuh yang dirasuki. Ada apa? Tanyaku pada kedua murid perempuanku. Anu Kiai, tadi ada yang merasuk ke tubuh perempuan ini, cerita soal harta gaib, dan dia bilang Kiai yang sanggup mengambilnya, jelas kedua muridku. Hal seperti itu tidak usah dipercaya. Menyesatkan saja, hal-hal gaib itu banyak tipu dayanya, yang nyata saja kalau tidak jelas, kita bisa tertipu, apalagi hal gaib, sebaiknya jangan mudah percaya, jelasku. Ya Kiai, kami hanya merasa aneh saja, kok nenek-nenek tiba-tiba merasuk ke orang ini, dan ngoceh gak karuan, jelas muridku. Kisah itu segera berlalu. Selang beberapa bulan, kebetulan ada beberapa jamaah dan murid dari daerah yang diceritakan nenek-nenek yang merasuk ke tamu itu. Dan anehnya ceritanya sama persis. Tentang dua dukun yang meninggal karena berusaha mengambil harta itu, dan tentang kebun tempat harta itu berada. Apakah sudah disetting atau bagaimana? Dan di sana masih diusahakan oleh dukun-dukun yang berusaha mengeluarkan harta itu. Menurut cerita muridku dari daerah itu. Akhirnya saya berinisiatif memindah harta itu. Beberapa hari kemudian setelah harta itu saya pindahkan, muridku bertemu dengan dukun-dukun yang berusaha mengambil harta pendaman itu. "Lo Kang, bagaimana kelanjutan pengambilan harta itu?" Tanya muridku menanyakan kabar. "Aneh Kang, tiba-tiba hartanya hilang tanpa bekas sama sekali, kami terawang sudah tidak ada, dan tak tahu kemana pindahnya," jawab para dukun penarik harta. Lalu muridku cerita soal hilangnya harta menurut penerawangan dukun itu. Soal harta ini. Harta gaib. Semakin santer saja. Banyak penjaga harta gaib mendatangiku. Dan menunjukkan di mana harta yang mereka jaga. Dan ada seberapa banyak. Mereka ingin segera diambil. Mereka menjaga harta itu untuk diserahkan ke Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Karena banyaknya yang datang, kadang saya lagi tiduran, kadang saya lagi duduk santai, penjaga harta itu berdatangan silih berganti, dan menceritakan harta yang mereka jaga. Aku hanya tanggapi sambil lalu saja. Karena saya orangnya juga tak mudah percaya begitu saja. Saya itu akan percaya kalau harta itu ada wujud di hadapan saya, dan bisa saya gunakan berjuang di jalan Allah, baru saya percaya, harta itu ada sekalipun kok tidak bisa digunakan juga percuma. Orang-orang yang berurusan dengan harta gaib juga satu persatu mulai datang urusan soal harta gaib. Ya saya masih berpendapat, saya itu tak percaya harta gaib itu, kalau tidak wujud nyata di depan saya, dan bisa saya pakai. Suatu kali majelis saya kedatangan penggali harta karun. Yang sudah malang melintang dalam penggalian harta karun. Sudah kemana-mana tempat mereka datangi. Dan sering juga dapat, menurut cerita kelompok itu, mereka bercerita sudah menggali di Sumatera, Kalimantan, Lampung, Sungai Musi, dan banyak cerita kisah yang disampaikan ke saya. Mereka punya tim paranormal sendiri, surat izin penggalian lengkap, dan tim penggali yang sudah terlatih. Menurut ceritanya sih pernah dapat mahkota, di bawah masjid di daerah Jombang, saya sendiri yang tak pernah punya pengalaman soal harta gaib ya, iya saja. Lalu keperluannya apa kesini ini, tanyaku. Kami sedang menggali harta, kami sudah menggali selama 6 bulan, tapi kami tidak mendapatkan hasil apa-apa, jelasnya. Kasihan penggali-penggali kami kan juga punya anak istri. Kenapa tidak mencari pekerjaan lain, tanyaku.
Kami hanya bisa ini, Kiai. Lalu apa maksudnya ke sini? Saya sendiri tidak punya pengalaman menggali harta, jelas saya tidak bisa bantu. Kami tahu Kiai punya kelebihan, jadi kami minta bantuan ke Kiai untuk menghubungkan kepada penjaga harta, jelas ketua penggalian. Bukannya kalian punya paranormal. Paranormal kami sudah tidak sanggup. Sering dia melihat dengan mata batin tempat harta. Tapi setelah kami gali sampai dalam, besoknya dilihat lagi, tempatnya sudah berpindah, dan kami gali lagi tempat yang lain, yang dia tunjukkan, dan sudah dalam kami gali, besok-besoknya dia lihat lagi, tempatnya sudah pindah lagi. Saya sebenarnya tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti ini, dan saya tidak punya ilmunya. Kami hanya minta Kiai menghubungkan dengan penjaga harta itu. Kenapa paranormal kalian tidak menghubungi penjaga gaib harta itu? Paranormal kami tidak punya kemampuan sampai ke sana, malah kami sudah ada yang meninggal satu karena dicekik oleh penunggu harta itu. Wah, ngeri juga, kenapa tidak dihentikan saja, jika berbahaya begitu. Kami sudah habis banyak, dana yang kami keluarkan sudah banyak, jika kami tak dapat apa-apa, ya kami akan bangkrut. Tapi daripada ada yang meninggal begitu, kami sudah terlanjur. Baiklah, tapi saya hanya memediasi penjaga harta itu, saya tidak ikut campur soal harta itu. Baik. Maka disetujui kesepakatan, saya hanya memediasi penjaga harta. Sekalian maksudku biar yang menggali ini sadar dan menghentikan penggalian. Kami segera berangkat ke lokasi penggalian. Sampai di tempat penggalian, ternyata benar ada beberapa bekas penggalian sampai 6 lubang yang dalam, sebagaimana diceritakan oleh koordinator penggalian, padahal itu batu cadas yang keras. Saya segera mencari tempat untuk medium, dan mereka saya suruh bertanya langsung kepada penjaga harta. Setelah penjaga masuk ke mediator, mereka saya minta maju bertanya sendiri. Maaf penjaga harta, apa hartanya tidak bisa diberikan? Tanya kepala koordinasi penggalian. Tidak bisa, kalian tidak berhak, kami tak mau jika harta ini dipakai memuaskan nafsu angkara kalian, jawab penjaga gaib harta. Tapi kami sudah habis harta banyak untuk menggali, tidakkah kalian punya belas kasihan? Kalian ini. Kami ini diperintah menjaga harta ini sampai mati pun kami jaga. Dan akan kami berikan kepada pewarisnya. Tidak akan kami berikan kepada siapapun. Kalian sudah kami bunuh satu, itu kami maksudkan untuk memberi peringatan ke kalian, kalian tidak juga beranjak dari sini, nanti jangan salahkan kami, kalian kami bunuh semua. Wah galak juga, selaku dari belakang. Dia ini pewarisnya, kata penjaga harta, tapi mungkin kepala koordinasi penggalian tidak paham. Setelah lama rembukan alot, tetap harta tidak akan diserahkan, akhirnya mediatoran disudahi. Dan saya pamit kembali pulang. Penggalian harta itu masih diteruskan, dan saya dengar kabar penggalian dihentikan setelah ada korban meninggal lagi 2, karena terkena runtuhan batu galian. Rupanya ancaman penunggu harta itu benar-benar direalisasikan. Tak tahulah. Saya memilih tidak ikut campur. Bagi saya tetap sekalipun semua gaib itu mengatakan kalau harta itu milik saya. Saya juga tak peduli, kalau bagi saya, harta itu saya percaya itu milik saya, kalau harta itu ada di depan saya, dan bisa saya gunakan untuk beramal. Gaib itu tetap gaib, selama belum nyata dan terbukti bisa digunakan di alam nyata. Makin ke belakang, makin banyak laporan dari penjaga harta gaib kepada saya. Bahwa harta itu ada di suatu tempat. Dan peninggalan misalkan Nabi Sulaiman, atau peninggalan kerajaan Atlantis, peninggalan kerajaan Pajajaran, Singasari, Majapahit, Mataram, Demak, Pajang, bahkan peninggalan Bung Karno. Tapi saya tetap bersikukuh, harta gaib itu tak ada gunanya, mau peninggalan siapa itu. Tidak ada gunanya, ada atau tidak juga belum tahu kebenarannya, kecuali itu ada di depan saya. Dan wujud nyata, bisa dipakai di alam manusia. Jadi dalam khazanah harta gaib juga banyak sekali tipuan-tipuannya, saya memilih tak ambil peduli, jika harta itu memang benar milik saya maka akan ada di tangan saya. Dan akan didatangkan Allah kepada saya.
Jika milik Syah akan bisa saya manfaatkan, jika saya tidak memanfaatkan maka itu berarti bukan milik saya, dan saya tak perlu memikirkannya, ngapain memikirkan sesuatu yang tidak ada. Mengetahui ada harta gaib itu sah-sah saja. Tapi juga kenyataannya adakan juga belum tentu, karena hanya kata gaib, sama gaib juga, wong kata orang manusia nyata, kalau hanya di mulut, sama saja itu omong kosong. Kita hidup di alam realita. Beli rokok sebatang saja ke warung rokok dengan sekarung harta gaib yang tak ada wujudnya, sama tukang warungnya kita akan dianggap stres, emangnya warung embahmu. Ujian untuk kenaikan kedudukan di sisi Allah. Semua rasul pembawa risalah kenabian. Pembawa ajaran untuk disampaikan ke umatnya. Semua mengalami pahit getirnya ujian. Diuji dengan berbagai bentuk ujian yang gilir gumanti. Semua dimusuhi umatnya, dihujat dan dijadikan bahan cemoohan, bahkan dikejar mau dibunuh, tak terkecuali dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena ujian-ujian itu satu sebagai penempa batiniah beliau agar tahan banting dan menjadi orang yang ulet dalam berjuang. Kedua sebagai wujud kenaikan level kedudukan mereka di sisi Allah. Orang-orang yang menerima ujian dan fitnah di dunia akan diangkat kedudukannya di langit yang tinggi. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu senang ketika menerima ujian. Tanda kecintaan Allah adalah menurunkan ujian untuk mereka. Lalu di hati mereka Allah taruh rasa sabar dan ridho dengan ujian yang datang, lalu Allah menganggap mereka lulus ujian, dan kemudian Allah derajatnya lebih tinggi. Seperti kita sekolah saja. Kau ikut sekolah, malah berdoa, "Ya Allah jauhkan saya dari semua ujian." Lalu tak pernah ikut ujian. Karena ujian menjauh, maka bisa dipastikan sampai seumur-umur tetap kelas 1 SD, walau tua sekalipun, sudah umur 80 tahun sekalipun, karena tak pernah ikut ujian, maka tidak pernah naik kelas, tetap kelas 1 SD. Artinya orang dekat dan didekatkan oleh Allah itu bukan karena tuanya. Bukan karena jenggotnya sudah memutih semua, tapi yang selalu diuji oleh Allah. Diuji Allah artinya akan didekatkan kepada Allah. Allah itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Jadi orang yang diberi ujian oleh Allah itu, tandanya sedang disayangi Allah, dijadikan bersama Allah, dengan tandanya diberi rasa sabar menerima ujian di batinia orang itu. Orang yang sedang ditarik Allah mendekat itu dengan diberi ujian dan orang itu sekaligus diberi kesabaran. Tidak ada sabar itu dari karena makan kenyang. Saya makan kenyang makanya saya bersabar. Ngerokok kredal-kredil dan bilang sabar dari ngerokok. Atau sabar dari mencuri kemudian ketangkap lalu bilang sabar karena sedang diuji, atau korupsi lalu ketahuan dan dipenjara lalu bilang sabar ini lagi diuji. Jadi tidak ada sabar itu timbul dari karena melakukan kesenangan, atau ujian datang dari karena melakukan kemaksiatan.